Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad faza man dassaha. Shadaqallahu a'lam. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus dan yang saya hormati Bapak-bapak para sepuh, Bapak-bapak para ustaz, Bapak Ibu pada jamaah Allah. Alhamdulillah, meskipun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di panggilan ini kita dipertemukan Allah di masjid Maulana ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian sesuai dengan jadwal bahwa pada saya diberikan waktu untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan di kuliah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan setelah kita menjalani ibadah Ramadan, dosa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama Ramadan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kita untuk melanjutkan kajian yang kita lakukan sebelum Ramadan dulu, yaitu tentang tasawuf. Yang sudah kita bahas masalah tasawuf amali. Saya ingin ulang lagi bahwa ketika kita bicara tentang tasawuf, kita bedakan dulu mana tasawuf amali, mana tasawuf nasari. Jadi tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf amali, namanya ilmu hakikat. Ada tasawuf nasari, namanya ilmu ma'rifat. Jadi dua-duanya tentang tasawuf. Bedanya, kalau tasawuf amali kita belajar tasawuf tapi dengan cara beramal. Jadi kalau belajar hakikat itu artinya kita belajar beramal. Amalia hakikat itu adalah amalia zikir. Kalau tasawuf nasari itu artinya kita mengenal Allah, ya, mengenal Allah dengan cara kita berpikir, memahami, yang terutama paham kepada diri kita, memahami jalan untuk mengenal Allah. Salah satu jalannya adalah mengenal diri. Sehingga orang tasawuf bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Dan mengenal diri itu wajib terbaik. Ya, sesuai dengan firman Allah, yang berdiri insan memiliki hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa yang diciptakan. Jadi mengenal diri itu adalah wajib.
Dari apa diri kita dijadikan. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengenalnya. Nah, ketika kita mengenal diri kita, tentu kita bedakan ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir ini disebut dengan jasmani, atau dalam bahasa tasawuf yang khabariyah. Ada diri yang batin. Diri yang batin itu hati kita, atau yang disebut dengan ayat sabitah. Jadi ada ayat khabariyah, ada ayat sabitah. Jadi kita ini ada ayat khabariyah, itu adalah tubuh kita. Ada ayat sabitah, itu hati kita. Ada wujud yang am, itu hati kita. Ada wujud mufrad, itu rahasia diri kita. Jadi kita mengenal diri. Nah, nanti kita kaji diri yang kasar ini dari mana asalnya. Kita dalam istilah tasawuf, keasalan tubuh yang kasar. Nah, diri yang halus ini dari mana pula asalnya? Ada dalam istilahnya keasalan tubuh yang halus. Nah, itu mengenali. Nah, ini yang disebut dengan tasawuf nazari. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengenal kepada Tuhan kita kalau kita tidak mengenal diri kita? Sebab Allah itu wal-ghuyub ma'a ghayb. Dia nggak bisa dijangkau dengan akal kita. Akal kita tidak mampu untuk mengenal Allah secara langsung. Bahkan dilarang oleh Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kamu pikirkan saja ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya. Atau Anda bisa celaka, bisa rusak sel-sel saraf kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengenal ciptaannya. Nah, karena ciptaan Allah itu banyak, ya, yang selain Allah kan disebut alam. Masih Allah. Alam itu yang disebut alam, masih Allah. Selain Allah itu alam. Surga itu alam, neraka itu alam, ya. Aras kursi itu alam. Tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semuanya itu alam semua. Jadi yang disebut alam itu selain Allah. Dan alam mutaghayyir, Rabbul mutaghayyir hadis. Yang namanya alam itu menerima perubahan. Dan setiap yang menerima perubahan itu harus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu maha baik dan tidak terjangkau oleh akal kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengenal ciptaannya. Karena ciptaan Allah itu banyak, tidak mungkin akal kita ini akan bisa menjangkau secara keseluruhan. Maka dalam rangka mengenal Allah itu, para ulama tasawuf membagi alam ini dua. Ada namanya alam kabir, ada namanya alam shaghir. Alam kabir itu alam terluar. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin, surga, neraka, itu alam kabir. Akal kita tidak mungkin bisa menjangkau secara keseluruhan. Karena banyak. Habis umur kita nggak bisa memahami secara keseluruhannya. Padahal kan yang kita tujukan supaya kita kenal kepada Tuhan kita, kenal kepada Allah. Maka para ulama tasawuf membagi alam ini dua tadi. Alam kabir itu alam terluar, alam shaghir diri kita. Jadi diri kita manusia ini disebut dengan alam shaghir. Alam
kecil, atau boleh disebut miniatur alam kabir. Jadi diri kita ini bisa disebut miniatur alam kabir. Kenapa disebut miniatur alam kabir? Karena secara isyarat, secara hakikat, apa yang ada di alam kabir ini ada di diri kita. Sebut saja lah, surga ada di diri kita, neraka ada di diri kita, bumi ada di diri kita, langit ada, sungai-sungai ada, laut ada, binatang ada, termasuk iblis, malaikat juga ada di diri kita. Jadi makanya manusia ini akan menjadi malaikat akan iblis. Memang ada bersalah seperti diri kita. Ya, karena itulah cukup kita kenal diri kita saja. Kenali diri kita ini sebagai alam shadir atau miniatur alam kabir. Makanya timbul istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Ada lagi yang ikut, siapa orang mengenal dirinya rata-rata, maka dia akan mengenal Tuhannya secara nyata. Jadi kalau kita tidak kenal diri kita, gimana kita mengenal Tuhan kita? Sama diri kita saja tidak kenal, gimana kita mengenal Tuhan kita? Saya katakan tadi, mengenal diri itu hukumnya wajib. Ya. Kalau kita tidak kenal kepada Tuhan kita, bagaimana kita akan sempurna menyembah Tuhan kita? Menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, ilusi dan bayang-bayang. Kira-kira nggak bisa. Menyembah Allah itu harus kepastian, atau dalam istilahnya yakin. Sampai kepada hakul yakin. Maka yakin ini ada berapa tingkatan. Ada yang disebut dengan zon. Zon itu praduga. Ya, praduga masih menduga-duga. Ada ya iya itu menduga-duga. Nah, sesudah itu naik kepada ragu, ya, ragu atau disebut dengan waham. Kalau waham ini ragu, tapi lebih banyak ketidaknya. Masih ragu saya, masih ragu, masih waham, atau masih banyak ketidaknya, banyak menolaknya daripada menerima. Dengan kita belajar, dengan kita memperhatikan, maka naiklah kepada syak. Syak itu ragu juga, cuma sudah lebih banyak menerima, lebih banyak iya, syak. Nah, yang keempat baru yakin. Nah, tapi yakin ini belum punya dasar, hanya ikut-ikutan. Yakin kamu Allah Ta'ala, oh yakin. Apa dasarnya? Tidak tahu. Meyakin aja. Ini masih labil yang yakin di sini masih labil. Kenapa? Karena dia belum punya dasar, punya ilmu. Nah, setelah dia belajar, maka timbullah disebut ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Yakin karena dia tahu, bukan yakin ikut-ikutan. Banyak yang yakin ikut-ikutan. Kamu yakin Allah itu melihat? Aku yakin. Kamu sudah tahu tentang Allah belum? Nah, ini yakin ikut-ikutan. Tapi setelah kita belajar, nah ada ilmu tentang itu, maka kita yakin berdasarkan ilmu. Naik lagi kepada ainul yakin.
Yakin kita karena kita sudah merasakan. Yakin kita karena sudah menyaksikan berusaha Allah itu. Bukan hanya sekedar ada ilmu, tapi tahu betul kita merasakan. Akhirnya kita yakin dengan ainul yakin, menyaksikan. Setelah kita yakin dengan ainul yakin, barulah sampai kepada hakul yakin. Nah, kalau sudah hakul yakin, nah ini sudah akan bisa berubah lagi benar-benar. Saya ambil ilustrasi Bapak Ibu ya, ini ilustrasi keyakinan. Umpama kita pergi ke hutan rimba, ya, pergilah ke hutan rimba sendirian. Lalu ketemulah kita dengan sebuah batang kecil batangnya. Lalu ada buahnya, ada merah, ada hijau. Katakanlah kita belum tahu, belum pernah tahu ini buah apa, namanya apa, gunanya apa, dan ngerti. Baru pertama kali kita ketemu batang seperti itu dan buah seperti itu. Lalu kita lihat, ini apa ya? Boleh dimakan apa enggak ya? Nah, ini masih menduga-duga, ya. Ini masih kita menduga-duga. Kayaknya boleh dimakan, tapi apakah mau nanti? Belum tahu, masih menduga-duga. Datang orang, satu orang, ada apa? Ini ada pohon yang saya temukan kayaknya aneh. Ada batangnya, ada buahnya, buahnya ada merah, ada hijau. Kata orang tadi, oh ini namanya cabai Pak. Oh cabai, oh iya cabai. Ini boleh dimakan ini rasanya manis. Karena ini merah, kalau merah manis Pak. Nah, mulailah kita punya pengetahuan. Ya. Belum punya pengetahuan yang kami terus pada informasi manis. Lewat arah tadi, mulai berpikir lagi kita. Kalau katanya merah manis, yang hijaunya oh ya rasanya. Nah, belum tahu juga. Ya, masih ragu. Ya. Masih ragu. Tadinya masih menduga-duga. Begitu ada informasi baru bahwa ini namanya cabai, tahulah kita namanya. Nah, ini manis. Kalau yang merah manis, yang kecil gimana? Nah, belum tahu. Nah, paham. Ragu kita. Benar kan informasi tadi? Datang lagi satu. Ada apa? Ini saya melihat ada pohon ini, ada yang merah, ada yang hijau. Ya, kata teman tadi itu namanya cabai. Manis rasanya. Oh iya Pak, ini cabai. Dan bukan manis, pedas ya. Apa berarti lagi? Datang lagi satu mengatakan, ini cabai, rasanya pedas, tidak kuat. Nah, tapi kita belum ada pengetahuan tentang itu. Baru informasi sepihak. Satu mengatakan ini manis, dan dua orang mengatakan ini pedas. Nah, pikiran kita sudah mulai mengira kayaknya pedas ya. Sudah banyak yang mengatakan pedas, yang mengatakan manis cuma satu. Nah, naik besar. Dan dua hal menjadi besar, ragu. Tapi ragu kita kayaknya benar yang terakhir, informasi terakhir ini pedas. Datang lagi satu, ada apa? Ini melihat batang ini kayaknya kata orang ini cabai. Benar Pak, ini cabai Pak. Tapi ada yang katakan ini manis, ada yang katakan pedas, bingung saya. Oh enggak Pak, ini pedas Pak, benar pedas. Ini gunanya cabai ini ya, untuk nyayur, untuk nyambal. Oh sudah ada tahu gunanya. Nah mulai yakinlah kita boleh pedas. Tapi yakin kita itu belum ada ilmunya. Ya, baru ada informasi.
informasi yang lebih banyak mengatakan pedas, dan terakhir mengatakan gunanya. Ini untuk nyambel supaya bersama kita pedas pakai cabai ini. Yakin kita nih pedas. Tapi apa dasarnya pedas? Gimana ilmunya belum tahu. Datang lagi satu orang, ada apa Pak? Saya lagi melihat ya, ini katanya capek, ini udah pedas. Tapi dia mengatakan manis. Nah, tapi katanya kalau menyambal pakai itu supaya pedas. Benar Pak? Ini capek. Nah, capek ini ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil lebih pedas Pak. Ya, kalau yang besar pedas juga, tapi kurang pedasnya. Bahkan ada yang lebih pedas lagi, namanya dari cabai setan. Nah, ini Pak, ini ditanam dari biji. Nah, kalau mau nanam pakai bijinya itu dijemur dulu, ditanam, nanti tumbuh. Daunnya seperti ini, dahannya seperti ini. Ada buahnya yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang sudah masak, dia merah. Kalau yang mentah, dia hijau. Oh, ada ilmu kita. Oh, yakin ini pedas. Dan yakin ini capek. Kenapa? Udah ada ilmunya. Ya. Tapi kita masih belum yakin betul, belum hakul yakin. Baru yakin berdasarkan pengetahuan. Udah naik. Ya, udah beda. Datang lagi satu, ada apa? Ini ngelihat capek, katanya pedas. Kalau menyambal dipakai supaya sama kita pedas. Nah, capek ini katanya ada yang besar, ada yang kecil, yang bisa ditanam dari bijinya. Oh iya Pak, ini capek. Nah, supaya Bapak tahu ini pedas, diambilnya capek satu, lalu dimakannya. Begitu dimakannya, dipunyanya merah bibirnya, kepedasan. Udah menyaksikan betul kita benar pedas cabai. Saya menyaksikan betul ada orang makan cabai itu sampai merah bibirnya, kepedasan dia sampai keluar air matanya. Nah, ini namanya ainul yakin. Yakin karena sudah menyaksikan betul cabai itu pedas. Nah, sekarang kita sendiri ngambil cabai itu, lalu kita makan. Oh iya, pedas benar. Kita rasakan cabai itu pedas sampai merah bibir kita, keluar air matanya pedas. Hakul yakin. Nah, jadi kalau ada orang katakan ini manis, nggak bakal kita terima lagi. Kenapa? Saya pernah merasakan cabai itu pedas benar. Bukan cerita orang tadi. Nah, ini sudah sampai ke hakul yakin. Nah, sudahkah kita berdoa kepada Allah seperti itu? Karena kita merasakan betul, tahu betul kita dengan Allah. Bukan hanya tahu nama. Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Dari mana kamu tahu itu? Kata mama dulu, kata bapak, kata ustaz, kata guru, kata buku. Itu mah informasi orang lain itu mah. Kita sebenarnya belum tahu tentang Allah itu. Baru tahu kata orang. Kata mak dulu Tuhan kita Allah, kata mak. Kata bapak dulu Tuhan kita itu Allah. Kata bapak, kata ustaz, kata guru Tuhan itu Allah. Kita baca buku Tuhan itu Allah. Informasi dari orang lain. Nah, di sini kadang-kadang kita belum yakin betul. Kenapa? Belum tahu. Dikira Allah itu duduk di atas langit sana. Karena kita tidak tahu. Maka banyak ya yang katanya bertuhan kepada Allah tapi maling. Yang katanya beragama Islam bertuhan kepada Allah jadi koruptor. Kenapa? Nggak tahu dia tentang Allah itu. Kalau dia tahu betul tentang Allah, nggak akan mau, Pak. Nggak akan mau maling, nggak akan mau jadi koruptor. Ya, nggak mau bohong. Ya, saya ambil
ibu jadi penelitiannya. Lalu Pak Ketua bilang, "Bu, kita ada acara nanti malam mulia." Jadi ibu pergi ke pasar, cari acara kawan, ya. Belilah yang akan kita pergunakan di malam snack lah. Konsumsi. Belilah pasar ini ada uang 1 juta. Bapak, ibu pergi ke pasar, belilah ya konsumsi untuk nanti malam. Oh ya Pak, berangkatlah si ibu ada 2 orang. Pergi ke mall. Di situ yang lengkap-lengkap, ada sayur, ada aqua, segala macam itu. Supaya kita keliling ke sana sini langsung masuk ke mall aja. Ambil aqua, berapa dus itu. Kemudian ambillah kue dan lain sebagainya. Total setelah selesai bayar kasir. Bayar kasir berapa? 975.000. Pakai 1 juta. Lalu kata si ibu, deh, tolong ya deh, di notanya genapkan saja 1 juta ya. Oh ya, kata si kasir, belanjanya 975.000. Si ibu bilang, tolong deh digenapkan saja di notanya 1 juta. Oh ya, lalu ditulislah di notanya belanjanya 1 juta. Pas, uangnya 1 juta habis. Pulang, ketemu ketua. Udah ke pasar, udah kan ya, sudah. Gimana, uangnya cukup nggak? Pas Pak 1 juta. Ini nota. Kira-kira Pak Ketua percaya nggak? Percaya, ada notanya, ada data otentik, ada tanda tangan kasir dan stempel toko. Pak Ketua percaya ada 1 juta, tapi kira-kira si ibu itu tahu nggak kalau sedang berbohong? Tahu. Kira-kira Allah tahu nggak? Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Kenapa dilakukan? Kalau percaya Allah itu melihat. Kenapa dilakukan? Karena nggak percaya kalau Allah itu melihat apa yang dia berbuat. Makanya sebenarnya kalau orang mengenal Allah dengan sempurna nggak akan mau bohong, nggak akan mau. Karena apa yang kita ucapkan Allah mendengar. Apa yang kita perbuat Allah melihat. Jangankan yang kita ucapkan, terselip saja di hati kita Allah sudah tahu. Makanya saya bilang kita beriman kepada Allah itu, gitu ya, ada 3 tingkatan. Ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak, memang percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya. Tapi dia nggak merasakan dilihatnya, enggak. Cuma percaya. Kenapa? Karena sudah banyak orang ngomong Allah itu melihat. Sudah banyak orang ngomong Allah itu mendengar. Kata orang begitu, gitu. Percaya. Nah kalau sebatas ini yang saya ya percaya sama Allah katanya, tapi banyak pelanggaran dari hukum yang ditetapkan Allah. Ini imannya anak-anak. Baru percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah itu ada. Percaya, sama dengan percaya nggak kalau Bapak Presiden itu melihat? Percaya, tapi kan dia di Jakarta sana, kita di Lampung. Apa yang kita perlu dia nggak tahu. Nah seolah-olah begitu. Gitu. Nah kalau masih iman seperti ini masih anak-anak, jangan berbangga dulu. Naik kepada yang kedua, imannya orang dewasa. Tidak sekedar percaya Allah melihat, tetapi merasa dilihat Allah.
Tidak sekedar percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tidak sekedar percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Makanya Syekh Muhammad Jabir dari jawaban panjang dalam bukunya Tazkiratul Qulub, apa